Saya Pak Devi, sehubungan dengan tugas dari CGP, ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan dengan terkait dengan tugas kami. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya begini Pak, sebenarnya anaknya nggak naik, gitu Pak, anaknya mempertimbangkan pasangan, mempertimbangkan orang tuanya, nanti kalau nggak naik depannya anak ini gimana, kita kan harus ngapain nih? Nah, seperti itu. Kali itu Pak, kita kan pemerintah sudah menerima dengan wajar tes sebenarnya mau tidak mau anak harus naik. Jadi secara moral anak itu kalau naik kan dia termotivasi terus. Jadi nggak mungkin anak. Nah, terus lalu bagaimana kalau di dalam PPKM itu evaluasinya kurang, belum memenuhi standar kelulusan yang di remediasi lagi. Jadi kalau guru itu nggak meremediasi berarti guru itu belum pasti ya. Karena tidak mungkin dalam satu kelas itu pasti memenuhi maksimal semua, bisa dari kelulusan semua. Jadi ada yang belum. Ini secara moral memang dia harus diperbaikan kelas pengajaran. Tapi rata-rata kan yang jadi tes ulang. Meskipun dianggap demikian juga mau jelas harus diadakan pengajaran kembali dari pokok bahasan yang memang mencapai ketuntasan di dalam belajar. Nah, ketuntasan itu minimal kan ada 75 atau 85. Iya. Dikatakan lulus. Itu untuk anak sekarang ini SD, SMP, maupun SMTA itu nggak ada yang tidak naik kelas. Iya, karena kebijakan tadi itu kebijakan pemerintah dengan warga 9 tahun, 12 tahun, 12 tahun sampai SMTA. Kalau kita tidak menaikkan kan jadi masalah bagi sekolah, juga mungkin bagi orang tuanya. Nah, seperti kalau ada kasus seperti itu gimana? Oke. Jadi kebijakan kita sebagai pimpinan sebagai fungsi di program manajer adalah maka itu mau tidak mau kita di dalam planning itu tidak evaluasi kembali. Kenapa? Kalau ada anak tadi apa kasus anak? Karena apakah mungkin di dalam pengajaran belum tuntas atau mungkin dari sisi anak-anak yang memang termasuk di bawah fiber medit atau lemah jiwa di bawah rata-rata, ini harus kita lihat kasusnya. Karena menyelesaikan satu problem itu, kalau kita kembali pada anak-anak, itu kan ada problem pendidikan, problem pribadi, problem sosial, dan problem studi lanjut. Kalau di SMA atau
vocational kerja. Jadi apa potensi yang ada pada Anda? Di dalam memberikan satu solusi, lihat potensinya dulu. Iya, problemnya apa? Kalau bukan masalah personal, pribadi, ya gimana pendekatan kita otomatis keluarga kita ngomong. Bagaimana kita cerita? Sama kita kayak ISO itu Pak, PDCA, Plan to Action. Ya. Oke. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Dan selama Ya tadi itu Pak, dalam menangani kasus kasus apa lembaga secara umum. Ya. Di misalkan di kajian Maka harus sedih. Kalau kita bicara masalah sudah tentu anak itu kan ada potensi. Ya. Nah, di dalam potensi anak bisa diketahui seberapa jauh intelijensi visionnya. Ini satu. Kedua, bagaimana emotional visionnya. Lalu bagaimana juga ketika spiritual visionnya. Kalau misalnya kita intelijensi, mau nggak mau memang itu kalau memang sebenarnya itu bisa dicapai ya, bisa dilatih. Tetapi kalau basicnya memang dari habitatnya sebatas itu ya kan, harus bagaimana kita mengikuti apa yang terus untuk anak mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau anak punya tes bakat juga bakatnya lain ya, bakat ini yang kita kembangkan. Karena kemudian mereka dituntut berpikir bahwasan kan tidak mungkin. Ya. Satu contoh, dulu kita punya murid, ada murid yang sudah SMK itu nggak bisa baca tulis. Iya kan? Nah, itu udah kita kebetulan ada salah satu staf saya itu PhD, cuma kalau diberi baca baca tulis dalam waktu 2 bulan. Belas gak nyawa, belas gak bisa. Akhirnya orang tua, saya berkata pada keluarga, kita panggil orang tua. Ini di rumah sukanya apa? Dia sukanya ngarit. Tolong diberikan sapi saja, atau kambing saja. Itu solusi. Karena mereka juga hidup dari berapa. Jadi diberikan suatu solusi sesuai dengan potensi mereka. Mau sekolah lulus kan juga gak percuma, kayak soal tulis. Kalau lulus sih bisa sekolah, ya. Tapi terus gimana kelanjutannya? Ini repot. Tapi kalau dia sudah punya skill, dan skill itu sudah bisa mendapatkan resources sumber keuangan, kan dia bisa lebih. Kan itu caranya kan. Karena itu sebuah Itu nggak masalah, karena kan salurkan ke skill. Iya kan? Ke skill. Kenapa? Dituntut kok nggak bisa? Kan cuma ada malu kan? Gurunya yusin, sekolahnya yusin. Apa sih iso dia? Ya iso nih. Dia ini ngaret kenapa tidak kesalahan? Artinya juga sekarang juga nyatanya juga periode hasil. Kan untuk skill itu kan tidak harus selalu tergantung potensinya. Jadi tergantung potensinya. Berarti kayak seperti itu. Ya walaupun dia nggak sekolah nggak apa-apa ya. Saya tidak pakai. Iya. Yang penting skill kan sekarang. Kemarin saya di waktu saya jadi ketua tim pendidikan SMK, direktorat itu kan mengambil masyarakat di Jawa Timur, Kepala Surabaya, dan orang-orang kebetulan saya jadi ketua tim.
perspektif global. Jadi kan saya lihatnya dunia, ya kan? Kata relasi. Akhirnya saya teruskan, ternyata generasi depan dibutuhkan suatu vokasi. Nah, satuan pendidikan yang memberikan vokasi itu satuan pendidikan SMK. Ada bertiga kecamatan harus didirikan SMK dulu. Masuk SMK menjadi dulu. Kawan saya dulu sebenarnya di Barijo. Di kelurahannya tidak gelem. Saya 2 kali. Dulu mau beritakan di Dorejo juga namanya kurang begitu paham pendidikan. Namanya dikasih saya. Saya nggak itu. Saya percaya sama dengan provinsi. Dan saya punya kenangan itu. Saya itu. Karena itu yang datangkan di maju saya. SMK juga. SMK. Sekarang ingat ya kecamatan ada SMK ya. Jadi konsep saya dulu yang datang satu. Nah sama waktu itu kan ada 3 jam ada. Oh iya. Tapi tidak bisa kalau saya yang presentasi di provinsi saya. Waktu presentasi di provinsi di depan Kambil itu saya dengan Surabaya. Jadi Ini Pak, berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ketika itu? Kasus-kasus pada Oke, jadi ada 2 pilihan tadi. oh gitu. Pengambil keputusan kalau ada kasus anak ya kalau kita Saatnya yang gampang lingkungan. It's time to begin the fourth lesson. jadi kalau kita bicara masalah keputusan kalau mereka memutuskan kalau ada satu kasus mau tidak mau harus kita lihat dulu seberapa jauh penanganan daripada kelompok juga itu sudah maksimal. Enakan ini, mau cek, kok bijinya kok elek-elek, ya ulangi piye. Nek wis mulai sudah maksimal sudah bagus, lalu potensi anak, kita tidak bisa lepas konteks. Ya kan? Kalau memang ternyata anak itu seperti itu ya, kita di solusinya sudah berikan bagaimana supaya dia ke depan dia bisa bertahan. Ya, harus dipilihkan, pilihkan sesuai dengan bakat minat yang mereka punya sekarang. Harus itu. Karena kan anak setelah lulus itu kan bisa melanjutkan, bisa bekerja, ya kan? Kalau mungkin melanjutkan tidak mungkin kan harus bekerja. Nah, di dalam menyarankan itu kan juga harus sesuai dengan bakat minat yang potensi yang mereka punya. Dari dua-duanya sudah maksimal ya, dari juga sudah maksimal pengembangan ini harus solusinya ke sana. Nggak bisa lepas dari itu. Berarti ada juga dengan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran kan kita harus tahu dulu profilnya siswa, terus kemauannya siswa seperti apa, minat bakatnya. Nah, itu seharusnya ada tes psikologi, tes bakat minat. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran. Ya, kalau memang ingin sesuai dengan direct dari kelas, ya harus ada data. Ya. Iya kan? Datanya apa? Harus ada tes ahlinya.
Data pokok, bukan pokok data. Itu kan caranya, itu kan caranya. Ada kaitannya dengan masalah biaya dan sebagainya itu ya. Itu kan itu kalau semisal itu ada, mungkin dari guru-guru enteng, lebih enteng. Kalau SMA kan ada Pak, sebelum Itu tidak semua SMA juga. SMK ya. Kan untuk nanti untuk apa setelah lulus itu kerja di mana? Modal kok Indo, cocoknya kerja di mana? Mungkin yang dilakukan Bapak Guru itu kalau di pembelajaran ya melihat apa potensinya apa ada Pak, maksudnya kayak belajarnya juga kan dia ketika proses pembelajaran kan tidak salah harus ada ya. Maka itu guru itu penting sekali. Ya, guru ini cuek aja. Lewat kafe. Iya, kata kunci. Coba sekarang ini kan di sana sudah putih lah. Gimana kan? Kalau itu diadakan kajian, penelitian, konsep, anak itu jam 12 ke sana, itu fokusnya. Ya. Mungkin ayo diuji, non signifikan. Untuk materi ya, pengecaman materi. Sedangkan materi yang ceramah top aja yang digunakan itu 15%. Ini 15% kita dicangkang itu ya begitu. Itu mereka sudah yakin, sudah siap betul. Ini 15%. Akhirnya sampai sudah payah. Kan tetap belajar pelan-pelan. Coba, itu saya tetap pengen memang ada protokol, ada apa ya, kajian dari tim, MG, tidak tahu ya, tim guru, dewan guru yang meneliti seberapa jauh dari serangan setelah jam 12. Harusnya mengambil keputusan didasari sama kajian penelitian. Gitu, dan ini nambah. Kalau untuk gurunya kan memang kerja. Memang. Jumlah awan bisa dipercepat. Ya, nah terus engkau nganggo apa? Cek lo di gunung itu bisa. Atau mungkin belajarnya terlalu banyak. Sebenarnya kalau kurikulum lebih baik, kurikulum menurut saya itu sudah cukup lah. Ya, waktunya ini harus betul-betul. Iya, yang di antara sekolah Singapura kan sekolah pelajaran sebenarnya. Kegiatannya sebenarnya. Terus ini ada sekolah sih tahun prakri, tahun lagi akuri, itu jangan apa. Karena saya lihat, lain kalau sudah masuk ke oleh apa aja. Hujan naik praktek ini menurut ya, iya kan? Praktek sebenarnya 2 bulan aja sudah cukup kok. Kan dasar basic untuk mendalami kan nanti setelah lulus punya wawasan yang bagus, mereka kan berkembang sendiri. Nah contohnya BNCR itu kan juga resmi ya, yang BNCR resmi. Ini kan berkembang. Makanya seperti ini PPR kan terjadi suatu koneksi antara stimulus dan respon terbentuk dalam satu sistem. Dan bocah semakin pintar, gitu. Tambah. Berikutnya Pak, Ya. hal apa aja yang selama ini menjadi tantangan dengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang sama tadi dilema etika. Tantangannya Ini kalau kita menghadapi satu problem itu jauh.
personalitasnya. Itu seberapa jauh mereka mencapai. Serta kalau dia bisa berhasil problem solving. Dan tidak kalah penting itu harus ada satu koordinasi yang sama. Dan untuk mengambil suatu keputusannya, kalau ini ada kesepakatan di antara wali kelas, guru, keluarga, saya pikir bisa tepat. Harus ada koordinasi. Iya, itu. Berikutnya Pak, menurut apakah jenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang jenengan jalankan? Prosedur aneh kasus itu. Ya, Pertama kali harus identifikasi kasusnya. Ya, harus ada sistemnya. Identifikasi kasusnya. Setelah kasus kita temukan, maka kita analisis penyebab munculnya kasus. Jadi dalam analisis itu dari berbagai aspek yang kita lihat. Setelah kita analisis, kita temukan kasusnya ternyata sudah jelas dan satu solusi sesuai dengan kondisi kasusnya. Ini langkah-langkahnya. Karena kalau kita tidak menggunakan satu langkah-langkah yang sistematis, tidak akan selesai. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Karena sekolah itu satu sistem. Dan sistem itu terjadi dari beberapa komponen dan tiap-tiap komponen berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing dalam rangka mencapai satu tujuan. Nah, seperti itu apa di kepala sekolah? Semakin kepala sekolah. Terus kalau di kejuruan itu kaprodi, ya, wakil, kelas, guru, bimbingan ngajar ya. Pusat problem begini, sumbernya ini semakin guru DKM profesional semakin terkendali problem yang serupa problem makanya pendidikannya juga terus dia juga kamu sama kayak catakan 200 ya 150 Mas sekarang kalau belum? ya kalau itu tiga mana dia Iya. oh 5 kelas ada wakil kemudian 5 kelas sekretar berapa wakil sampai sekret kan 30 profesional, sosial, ya, terus berarti itu masuk ke istilah. Yang terakhir Pak, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan di dunia etika?
Oh, dari pengalaman. Ya, alasan menangani kasus-kasus tadi. Itu masuk soal dulu ya. Kesan Indonesia. Oke. Kesannya telah menangani. Jadi kalau selama ini oke sebenarnya. Sebagai padahal ya. Tapi kan masih maksudnya usianya masih aktif, Bekas saja, iya tapi kan hanya bekas-bekas saja. masih membekas kok. Jadi kesan-kesan saya untuk bisa menyaksikan sudah pada itu kita akan melihat kasus yang ada itu bagaimana kasus bisa muncul. Dan dari kasus-kasus itu diprioritaskan apakah itu harus segera diselesaikan. Nah untuk bisa menyelesaikan kasus kerja sebabnya itu penyebab itu harus bisa selesaikan. Nah, menyelesaikan per kasus bisa ditransfer, bisa dipilih sesuai dengan masalah misalnya kalau contoh ternyata pelajaran belum tuntas pelajaran pelajaran apa yang belum tuntas mata pelajaran apa matematika ya jadi semuanya itu muaranya pada sistemnya ini yang salah sehingga kita selalu apa ya kontrol fungsi kontrol kita itu cukup untuk mengevaluasi seberapa jauh bisa diselesaikan. Nah ini kan apa itu seperti halnya kalau ini punya potensi untuk aset nah kebetulan pakai saya semua pas semua ya tidak saya Ini kan berhasil. yang berhasil mereka kan kalau kita itu kan hanya apa ya memotivasi dan dengan keberhasilan itu saya senang memang ya sebenarnya saya kan turun dari itu saya itu kan nggak mau nggak boleh itu nanti saya juga nggak boleh kan sebenarnya nggak boleh sama direktur ini kan salah saya berubah jadi kalau nanti sekarang yang baik saya jadi nanti cek kepalanya di Cawan itu berbalik 360 dan kebetulan di wisuda beberapa kali itu untuk manajemen terbaik itu nah luar biasa Intinya kesannya jadi dan itu tentang memberdayakan ekosistem sekolah tadi. iya potensi yang ada maka ini mestinya gitu kalau tidak berarti ada sesuatu yang nggak benar kan kok beda loh ya iya kan karena syarat untuk jadi kepala sekolah kan belum benar Salah satunya. salah satu akhirnya. Masa untuk jadi guru
biasa jadi 5 tahun. 5 tahun dokter. Jadi kepala sekolahnya 34 tahun. Wah. Jadi dosennya Ronggon itu 20 tahunan. Udah cukup kan? Lebih dari bohong. Nah sekarang kan sampai di kolam lagi. Ya sebenarnya kan saya sudah sembuh, saya ingin sehat. Ya nanti soal BPK apa ya? Dari dulu BPK apa lah? Tapi bagus itu. Itu kalau udah tuh kaku. Mungkin